Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Nama saya Muhammad Farizal Fikri. Di sini saya kebagian tugas untuk menyampaikan tentang heap sort menggunakan bahasa sisap. Langsung saja kita apa itu pengertian heap sort? Heap sort adalah teknik penyortiran berbasis perbandingan berdasarkan struktur data binary heap. Bahasa struktur binary heap itu adalah seperti pohon yang memiliki cabang-cabang sehingga cabang-cabangnya memiliki cabang lagi sehingga sampailah pada indeks terakhir pada array. Seperti ini menggunakan cara yang dimulai dengan menemukan nilai minimum dan menempatkan nilai minimum pada indeks awal array. Nah, selanjutnya kepada istilah yang digunakan yaitu parents and children. Parents ialah akar teratas dari student dari, yaitu contohnya seperti 5. Sedangkan children ialah cabang dari parent. Parent dan children dapat dicari dengan yang pertama parent. Misalkan kita itu adalah nyarinya parent di I0, berarti parentnya adalah 0. Kalau children kiri dan kanannya kita cari gimana? Cari yaitu bilangan di indeks. Bilangan di indeks 2 kali I tambah 1. Karena si parents adalah 0, berarti 2 kali 0 tambah 1. 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, berarti indeks 1. Apakah udah benar? 10 itu adalah children kiri? Benar. Dan juga children kanan. Children kanan berarti bilangan di indeks 2 kali I tambah 2. Berarti I-nya itu adalah 0 seperti parent. 2 kali 0 tambah 2 berarti sama dengan kayak 2. Di indeks 2 kita cari 0, 1, 2. Apakah benar children kanan itu adalah 4? Dan hasilnya adalah 4. Dan bisa juga kita pakai parentsnya 10. Berarti 10 itu anakannya atau children kirinya 6, children kanannya ada 2. Seperti menggunakan rumus yang telah disampaikan di sini. Nah, bagaimana cara kita menghappify satu array? Untuk mendapatkan array yang terurut berdasarkan ini dapat dilakukan dengan cara happify. Adapun langkah happify adalah yang pertama mencari parent dan children seperti yang telah dikatakan pada sebelumnya. Selanjutnya membandingkan besar bilangan parent dan children. Untuk apa dibandingkan? Di langkah selanjutnya yaitu menukar parent dengan children jika parent lebih besar lebih kecil daripada children. Jadi misalkan ini ada 5 ada 10. Berarti kita itu tukar berarti 5 itu 10. Karena di sini 5 sama 6 berarti 6-nya lebih besar berarti tukar ke 6. Berarti ini di sini 5. Mungkin seperti itu contoh aja. Untuk lebih mudahnya saya akan menyampaikan di slide berikutnya. Ya ini langkah seperti array yang setelah dijelaskan di sini. Nah, tertera 5, 10, 4, 6, 2. Semua ini belum berurutan. Kita berurutannya gimana? Yaitu yang pertama bikin binary tree. Yaitu binary seperti ini yang memiliki cabang-cabang dan juga cabang lagi. Berarti 5 itu berarti namanya itu ya nilai teratas atau indeks pertama. Dimulai di indeks pertama berarti 5. Children kirinya berarti 10, 4. Langsung lagi kondisi udah habis ke anakan 10 berarti 6 dan juga 2. Langkah kedua adalah gimana? Langkah kedua itu gimana? Langkah kedua adalah yang pertama lakukan langkah happify terlebih dahulu seperti yang dijelaskan pada saya sebelumnya. Ya ini yang tadinya 5, 10, 6, 5 tukar sama 10, 10 tukar kepada 6. Sehingga hasilnya seperti di sini. Saya seperti ini ya. Lanjut kepada langkah ketiga. Langkah ketiga itu tukar nilai maksimum dan bilangan paling terakhir. Bilangan paling terakhir berarti kan ini bilangan terakhir ya adalah 2. Berarti 10. Tukar indeks paling pertama itu 10 yaitu nilai maksimal. Ditukar pada bilangan terakhir yaitu 10. Tukar kepada ini. Lalu yang 10 ini dihapuskan karena apa? Karena telah memenuhi ataupun telah menjalani seluruh rangkaian heap sort. Berarti di sini ditaruh paling terakhir ataupun yang terbesar. Lanjutnya hilang kan. Langsung keempat kayak yang 2 lagi. Berarti yang ininya 2, 2 ke 6, 6 ke 2. Berarti 2 jadi paling terakhir ya di sini. 5 ketukar ke sini berarti 6 yang paling atas. Nah, seperti ini. Nah, lanjut pada langkah kelima yaitu seperti proses ketiga berarti dihilangin. Berarti si 6 ini dipindahin kepada angka yang paling terakhir. Angka paling terakhir berapa? Yaitu 2. 2 pindah ke 6. Jadi sama dengan seperti ini. Lanjut berarti 6-nya hilang karena telah memenuhi. Maka si 6-nya taruh di sini. Nah, sip. Langsung ke 6. Lalu ke 6 gimana langkah ke 6? Seperti langkah kedua, berarti diurutin. Katanya 2 di sini yang lebih besar 5 ya, 5 berarti ke atas, 2 yang di bawah. Udah kali ini kita gimana? Berarti si 5 ini tukar pada angka yang terakhir. Angka terakhir berapa? Selain ini ya, ini kan udah ditempatin. Berarti adalah 4. 5 dipindahin ke 4. Jadi seperti ini.
Di sini 4, 2, dan juga 5. 5 karena ini telah memenuhi seluruh rangkaian heap sort, maka si 5 ini udah dihapus. Lanjut dengan ini. Lanjut lagi seperti yang tadi langkah 2, yaitu program Happify ataupun fungsi Happify. Sini pindahin ke sini. Berarti sama dengan 24, berarti si 4-nya udah memenuhi kriteria, berarti si 4-nya itu udah dihapus. Karena tinggal 2 lagi sisanya. Maksudnya itu tinggal satu bilangan lagi. Otomatis ini akan dihilangin karena sudah tidak ada pasangan yang akan dibandingkan lagi. Otomatis hasilnya itu adalah 2, 4, 5, 6, 10. Seperti ini analoginya. Untuk codingannya kita langsung ke codingan di mana? Maaf. Ke codingan. Kita ini si compiler aja dulu ya. Ini hapusin dulu aja. Hapusin. Sip. Nah. Apa namanya? Si sub compiler. Cari di sini. Langsung saja ke sini. Hapus. Sip. Di sini kita pakai user system dan juga kita pakai kelas public class, bisa juga pakai kelas. Saya pakainya kelas aja, tapi sama aja sebetulnya. Kelas yang namanya itu adalah program. Programnya apa namanya? Ya, heap sorting. Ini. Langsung pada ini karena kita belum bikin apa-apa ataupun fungsi-fungsi awalnya, jangan langsung ke main. Kita bikin fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu seperti apa? Yaitu yang paling langkah awal paling untuk heap sort adalah Happify. Berarti kita bikinnya static namanya Happify. Seperti ini. Dengan ini apa namanya itu tuh yang ini pakai di pada Happify itu adalah si in mana kurung ini teh. Sip. Deret. Koma in panjang koma in i. Sip. Maaf, belum spasi i. Nah, langsung saja kita buka si fungsi ini. Itu seperti apa? Seperti yang tadi, yaitu cara ini tuh bandingin dari awal dulu. Berarti in terbesar atau parent, besar sama dengan i titik koma in kiri sama dengan si tadi itu apa? Berarti 2 kali i tambah 1. Nah, sip. Ini untuk yang kiri. Yang tadi kanan gimana rumusnya? Kanan sama dengan 2 kali i, hampir mirip, cuman yang ini tambah 2, 2 kali i, mana i? Itu tambah 2. Titik koma. Sudah seperti ini, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu ini ngebandingin yang atas sama yang bawah. Maaf, yang terbesar ke kiri dan juga ngebandingin terbesar kanan. Caranya gimana? Berarti kita pakai if. Karena untuk ngebandingin pakainya if ya. If kiri, kiri daripada panjang. Dan juga ada satu lagi syarat. Kan ini untuk memenuhi, siapa tahu ada yang salah. Berarti ini teh mana? N to N. Sip. N 2 kali deret ini kanan. Kanan. Salah. Sorry. Kiri lebih besar daripada deret parent. Salah, maaf. Terbesar. Sip. Nah, kita buka di sini. Sip.
maka terbesar sama dengan kiri. Lanjut kepada ini selanjutnya, maaf di sini belum kasih titik koma, yaitu if yang untuk ngebandingin terbesar sama yang kanan. Kanan ini dulu pastinya untuk memastikan, dan juga fungsi lain n to mana, n to n to n n n n, sip, n 2 kali deret tentunya kanan besar daripada deret terbesar seperti ini. Dah, seperti ini kita buka kurungnya. Lanjut, berarti terbesar untuk menukar ya, karena untuk menukar seperti ini berarti pakainya yang kanan, berarti yang terbesar itu yang di kanan gitu. Lanjut pada udah if kayak gini, kita pakai apa? Kita pakai, kan ini baru nuker-nukerin indeks, belum nuker-nukerin si bilangan. Cara nuker-nukerin ini bilangan gimana? Caranya adalah pakai if lagi. If jika yang terbesar itu tidak berada pada indeks awalnya atau semula karena udah ditukar, maka tanda tidak sama dengan tuh tanda seru tuh mana? Sip. Tanda seru sama dengan si i atau posisi awalnya. Kita buka ke sini, set, pakai yang namanya ngenukar. Kalau nukar tuh kayak seperti yang gelas-gelas gitu kan, gelas ditukar sini, gelas ditukar kanan. Berarti kita bikin dulu ini cadangannya. Ini cadangan berarti in swipe ya, swipe bebas mau apa. Ini ganti ke i, maaf, sip, titik koma, berarti deret i sama dengan deret terbesar, titik koma. Udah, ini berarti kita lanjut aja. Deret terbesar sama dengan deret, maaf bukan deret, tapi apa yang dipakai di cadangan, yaitu si swipe, titik koma. Setelahnya kita pakai yang namanya pengulangan lagi. Agar apa? Agar si Happify itu berbulang hingga semuanya itu telah memenuhi nilai max ataupun max shift, yang mana terjadi pengulangan hingga akhir, ataupun seperti loop ya. Kalau untuk bikin loop di sini bisa juga pakai for di awal-awal, tapi karena di sini sesuai kebutuhan atau sesuai ini, karena kalau mau bikin for harus dibikin dari awal lagi, kita langsung aja di sini ya. Hip, panggil lagi si rumus ataupun si fungsi ini Happify dengan ininya adalah deret, koma, panjang, koma, terbesar. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Setelahnya kita pakai yang namanya itu adalah fungsi yang dibutuhin. Fungsi dibutuhin itu apa? Maaf bukan di sini ya. Nah, ini kan untuk if. Nah, di sini yaitu adalah statik, kita tambahin dulu heap sort. Kan di baru langkah awalnya Happify itu. Bukan si heap sortnya. Maaf salah. Heap sort. Sip. Dengan ininya apa namanya? Si variabelnya ya. Si variabelnya itu adalah apa namanya? Itu tuh. Oh, si deret. Nah, si deretnya. Si deretnya itu berarti apa? Berarti integer. Nanti kan kita deklarasinya pas waktu di main. Kita belum deklarasi, nanti tinggal di main deklarasin si deretnya itu mau berapa gitu kan sama kita. Deret, langsung aja buka kurung karena cuma satu doang. Set. Deret itu berarti kita ini dulu si panjang array-nya gitu. Panjang array berarti kita pakai ini, bisa juga pakai rumus ini. Karena di C# tuh ada rumus seperti ini. Length. Itu otomatis ngitung yang namanya itu panjang si array tersebut. Lanjutnya adalah kita ngebikin yang namanya tuh si heap-nya. Kalau di heap sort kan sebelum itu belum dibikin heap sort. Si namanya struktur heap-nya. Di sini kita bikin dulu. Kalau bikin satu-satu pakainya apa? Pakainya for. For berarti in i sama dengan panjang kurang, maaf,
bagi 2 kurang 1. Sesudahnya kita titik koma. Ini untuk apa? Karena kita mulainya itu dari si panjang bagi 2 kurang 1. Untuk memulai yang namanya itu program si Happify-nya nanti untuk menjalankan si heap-nya. Otomatis kita ini pakai i kurang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 titik koma. Karena ini dari terbesar ke terkecil, berarti kita pakainya i min min, itu increment. Langsung kita buka, maaf bukan ini, buka berarti ke Happify. Happify itu panggil yang ini. Berarti Happify kita pakai apa aja di sini satuannya? Pakainya deret pasti, soalnya kita pakai deret panjang ya, dan juga satu lagi yaitu si i yang mengacu pada ini, bukan i yang mengacu pada atas, tapi i yang mengacu pada ini, pada for yang sebelah sini. Oke, siap. Ini udah panggil. Sudah. Ini adalah untuk membuat si heap. Nah, jadi caranya kita ngilangin itu yang udah selesai di sort itu gimana? Satu-satu. Caranya itu adalah seperti ini. Berarti kalau satu-satu itu, berarti kita harus pakainya for kan, biar ininya satu-satu. In i sama dengan panjang min 1, yaitu si indeksnya ya, maksudnya titik koma, titik koma si i. Nah, i lebih dari 0, titik koma, karena ini yang terbesar ke yang terkecil, berarti i min min. Kita buka kurung, buka kurawal maksudnya, buka kurawal. Nah, buka kurawal itu berarti kita pakainya yang saling mentukar-tukar, kayak tadi tukar-tukar. Tukar-tukarnya gimana? Berarti dari yang terbesar, maksudnya salah, dari yang indeks awal kepada indeks terakhir. Karena indeks awal itu otomatis sudah yang terbesar setelah melewati rangkaian heap sort ataupun Happify. Nah, yang paling terakhir otomatis pasti yang terkecil. Karena yang otomatis paling terkecil, maka kita langsung tukar. Namanya itu kalau tukar berarti pakai ini cadangan ya. In swap 1 aja untuk bedain, sama dengan deret awal atau deret terbesar. Deret terbesar berarti 0. Maaf, 0. 0. Nah, sip. Titik koma. Lanjutnya, sederet ini kita pakai yang namanya itu adalah 0 ditukar. Ditukarnya mau kemana? Yaitu deret yang paling akhir. Yang paling akhir otomatis yang mana? I. Karena di sini panjang kurangan 1 itu adalah yang paling akhir atau indeks paling akhir. Bukan, malah 1. I. Nah, sip. Lanjutnya adalah masukin si yang tadinya, yang tadi dicadangin. Deret apa namanya? I ya. I sama dengan si swipe 1. Nah, sip. Setelahnya kita pakai yang namanya Happify lagi. Agar apa? Agar semua langkahnya itu terus berlanjut sampai sini itu sampai habis gitu si bilangannya. Karena ini pakai Happify lagi, kita langsung panggil aja. Happify. Berarti ininya adalah deret pas deret, koma i. Itu berarti dari yang terakhir, koma 0. Nah, sip. Karena udah seperti ini. Nah, udah. Setelahnya kita apa? Setelah urutan seperti ini, kan kita ingin jabarin ataupun ngeprint yang namanya itu si array-nya, array hasilnya. Otomatis kita pakai yang namanya itu fungsi baru, ya ini static print apa namanya? Print deret. Cara ngeprint deret itu seperti apa? Kita langsung buka aja seperti ini. Maaf, kita harus masukinnya seperti apa? Ini masukin si deret ataupun integer deret. Integer namanya itu integer deret ya kalau nggak salah. Ya, integer yang namanya cet. Salah, bukan ini. Deret. Setelahnya kan ini ngeprintnya satu-satu. Kan ini adalah C#, bukannya bahasa lain. Jadi kita tuh harus ngeprintnya satu-satu.
nggak bisa langsung ngebrek gitu, si arraynya langsung ke print gitu. Oleh karenanya kita buka dulu, buka kurung. Kalau ngeprint satu-satu, ingat pakainya adalah perulangan. Perulangan pakainya apa? For berarti in i sama dengan 0 dari terkecil yang ini ya, karena kita ngurutin dari yang terkecil gitu. Apa namanya? Deret dot range. Sebenarnya kita bisa pakai yang tadi, cuman takutnya itu belum ke namanya apa? Ke deklarasi, kita pakai aja manual gitu, deret dot range gitu. Titik koma. Karena ini dari terkecil ke yang besar, berarti kita pakainya increment. Lanjut, setelah ini kita pakainya apa? Print satu-satu. Berarti pakainya console dot write. Nah, dot write kita printnya apa aja? Berarti dari yang awal tuh atau sesuai indeks dari awal tuh berarti direct namanya sheet i tambah tuh mana tambah shift tambah spasi, karena di ini tuh agak kurang ya, atau kalau gak pakai spasi takutnya kita bingung ini di mana bilangannya seperti apa. Kita langsung aja tambah kutip 2 seperti ini. Nah, ini belum kasih spasi ya. Nah, maaf, ini kasih spasi agar lebih kelihatan. Nah, selanjutnya di sini kita juga pakai yang namanya kalau di C itu garis miring N untuk enter. Karena di sini itu beda lagi, kita langsung saja di sini setelah for tuh di sini luar ya. Console dot write, jangan lupa kasih line kurung buka kurung tutup. Nah, ini fungsi itu sama aja kayak garis miring N, itu nge-enter gitu. Nah, setelahnya ini seperti apa? Semuanya ini kan udah selesai, tapi jangan lupa, kan di kita mainnya belum gitu kan. Karena ini belum, maka kita pakai aja deklarasi. Deklarasinya gimana? Yang kita belum berarti deklarasinya maaf seperti ini ya. Deret sama dengan buka kurung kerawal. Kita mau apa gini nih? Si ininya apa? Si arraynya mau seperti apa? Kita ngasal aja ya. 5,2,8,4. Benar kan? 4, titik, titik lagi. Koma ya. 1, 9, 3. Sip. Nah, jangan lupa titik koma. Setelahnya kita pakai apa? Kita panggil yang namanya fungsi heap sort. Untuk apa? Ya untuk ngedeklarasiin si ininya lah. Si sort yang telah selesai kita sorting gitu. Cara manggilnya gimana? Tinggal gini, heap sort. Dengan ininya adalah deret. Nah, kita titik koma ganti. Setelah ini apa? Kita kan mau namanya itu ngeprint ya, ataupun namanya menyatakan ditampilin. Otomatis kita pakai yang tadi aja yang kita udah bikin. Ya ini print deret. Ini adalah deret. Nah, seperti ini. Yuk coba kita run. Mana nih ya? Oh, di sini pantas saja. Gak kebaca. Aduh. Void. Nah, kayaknya paling bawah juga belum yang print ya. Ya. Jangan lupa ya kita pakai yang namanya void. Agar apa? Agar kebaca si fungsinya. Nah, harusnya seperti ini bisa. Kita tunggu sekejap karena namanya juga komputer juga perlu yang namanya proses. Usaha tidak ada di dunia yang instan ya. Kita tunggu ngeprint si komputernya. Apa yang akan ditampilkan? Nah. Microsoft Air Compiler. Oh, ini namanya si ininya ya, compilernya.
Hmm, belum. Kok gak ada ya? eh Harusnya ada, ini udah di konsol soalnya. Hah? Mana ini ya? 4421 kah? Gak bisa dibolehanin. Maksudnya apa ya, guys? Interpol. Oh, pantas saja. Ini lupa. Kenapa? Ini kita batasi belum di ini ya. Berarti si I jangan lebih dari lebih dari kurang dari namanya kurang dari kurang dari berarti kurang dari si direct range tersebut gitu. Nah, kas kita lupa di sini ya belum ditambah I kurang dari atau lebih dari. Langsung loading ya guys. Ya namanya juga segalanya butuh proses. Semoga saja sekarang bisa ya guys. Karena di sini saya udah memastikan semuanya udah benar gitu. Apakah masih ada yang salah ya? Mungkin tadi belum keketik gitu kalau belum ada yang salah. Masih loading, masih muter-muter gitu si cacingnya gitu ya. Belum juga ada di sini ada Microsoft atau apa kan di sini belum. Ya baik, kita tunggu aja di sini. Oke. Ada apa ya? Kok gak ke compile nih? Oh. Mungkin error ya kali guys. Coba kita ganti ini. Sudah C. Kita ganti ke sini aja guys. Nah, isi lebih cepat ya ternyata. Hasilnya seperti ini. Sudah melalui proses-proses yang ada, langsung kita dapat bahwasanya yang tadinya itu adalah 5284193 diurutin jadi 1 2 3 4 5 8 9. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk pengkodingannya. Selanjutnya adalah tentang si waktunya dibandingin dengan insertion. Di sini saya sudah bikin insertion seperti apa dan juga perbandingan waktunya seperti apa di sini ya. Nah, menggunakan stopwatch dan lain-lain. Kita bisa bandinginnya lewat sini. Apakah insertion itu lebih cepat daripada yang namanya hip sort ataupun hip sort yang lebih cepat gitu dibandingkan yang namanya insertion. Nah, hip sort itu 25 milisecond, sedangkan insertion 1078 milisecond dengan ininya random ya. Kita soalnya pakai fungsi random. Nah, dari sini kita membuktikan bahwasanya hip sort itu lebih cepat berkali-kali lipat dibandingkan insertion setelah dibuktikan di sini. Nah, kita balik lagi ke PPT. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan juga kekurangan hip sort. Kelebihan mengenai hip sort yang pertama, waktu lebih singkat seperti yang dijelaskan yang tadi ya dibandingkan insertion maupun yang lain. Memori hanya dengan menyimpan daftar indeks elemen yang diurutkan. Kenapa? Karena kita itu hanya menyimpan si indeksnya aja, indeks tukar-tukar dan lain-lain, sehingga kompleksibilitas ruangnya itu hanya O1 saja. Untuk pemahaman lebih mudah dipahami karena apa? Tidak melihat konsep ilmu komputer tingkat lanjut seperti rekursi dan lain-lain. Meskipun ada kelebihan yang sangat terukur sekali ataupun banyak bagus ya segitu mah, tapi hip sort memiliki kelemahannya apa? Yang pertama itu dikatakan kurang stabil. Kenapa? Hip sort itu dapat memungkinkan pengaturan ulang urutan yang relatif, jadi ada juga yang udah diurutin tapi juga diatur-atur lagi, jadi kurang stabil.
Dan juga dalam efisiensi, heap sort itu dapat dikatakan kurang efisien. Karena apa? Jika bekerja dalam data yang sangat kompleks, bisa aja terjadi kekeliruan maupun yang lain-lain. Ini adalah untuk kelemahan. Hasilnya kompleksitas waktu seperti yang telah dijelaskan. Kenapa n log n? Yang pertama, log n itu berasal dari yang namanya itu adalah binary tree-nya. Binary tree itu karena semakin bercabang, dan juga semakin bercabang sampai bawah, itu adalah log n bila dihitung. Dan juga kenapa n-nya dari mana? N dari mana itu adalah hasil dari kita ngebikin yang namanya binarity ataupun yang namanya itu heap-heapannya. Kita tukar-tukar dan lain-lain, itu adalah loop n. Karena ini udah masuk ke n, berarti kita n kali log n. Karena n kali log n digabungin berarti n log n. Itu adalah kompleksitas waktunya. Nah, lanjut. Implementasi pada dunia nyata. Seperti apa implementasi pada dunia nyata? Di sini saya menemukan bahwasanya bisa digunakan pada Linux kernel ataupun keamanan gitu. Karena apa? Karena heap sort itu menggunakan kompleksitas waktu n log n pada waktu berjalan. Dan juga heap sort ini punya keuntungan nih. Ini memiliki yang namanya itu apa? Kompleksitas ruang 1, 01 gitu. Nah, ini adalah buktinya. Saya telah melihat, saya sudah menyimpan yang namanya itu. Nah, ini adalah bukti bahwasanya heap sort juga bisa digunakan pada rapat siswa MTS swasta gitu di Al Jamiatul Amaliyah Desa Bandar sama Batuhan Baru. Seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti yang tadi kan dijelaskan bahwasanya heap sort, anak parents dan lain-lain. Nah, login sama sistem login juga bisa masuk kepada heap sort. Itu adalah menggunakan tingkat lanjutnya. Dan untuk yang namanya apa? Si heap sort ini digunakan juga pada ya keamanan dan lain-lain. Meskipun pada dibandingkan jika dengan yang namanya apa? Algoritma lain, mungkin algoritma lain juga masih punya keuntungan. Seperti misalkan tadi si heap sort tersebut itu kestabilannya dapat dikatakan kurang gitu ya, dan efisiensinya dapat dikatakan kurang. Nah, seperti ini kan. Baik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.